Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Selamat malam. Eh, Pada kali ini kita membuat sebuah video guna memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Untak Surabaya yang diampu oleh dosen pengampu kita, Bu Herlina Kusumaningrum, MA. Lalu kali ini kita akan membahas tentang suku Dayak. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Farudin, NIM saya 11523000187. Perkenalkan, nama saya Andra Hari Kristanto dengan NIM 11523080. Perkenalkan, nama saya Nizar Zulmi Ramadan dengan NIM 11523000056. Perkenalkan, nama saya Arika Sharon, NIM saya 164. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Wiratama dengan NIM 091 dan dengan narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Pius Dasabatua. Baiklah, di awal-awal ini saya akan menjelaskan tentang suku Dayak. Penjelasan tentang suku Dayak. Suku Dayak merupakan penghuni asli Pulau Kalimantan. Sebagian dari mereka menjadi WNI dan yang lainnya menjadi warga negara Malaysia. Suku Dayak termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang berasal dari Cina Selatan yang secara bergelombang datang ke pulau-pulau di Nusantara. Lalu saya akan menjelaskan untuk letak geografisnya itu, ini saya akan menjelaskan tentang suku Dayak yang Pontianak, Mas. Iya, Kalimantan Barat. Jadi itu provinsinya Kalimantan Barat, terletak antara sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Natuna, sebelah timur berbatasan dengan Sarawak dan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk sebelah selatan itu berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Laut Jawa. Lalu yang terakhir sebelah utara itu berbatasan dengan negeri Sarawak atau Malaysia dan Kalimantan Timur. Apa benar itu, Mas? Iya, benar. Oke, akan saya lanjutkan. Yang pertama saya akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan suku Dayak Pontianak, Mas. Iya, Kalimantan Barat. Oke. Yang pertama saya akan nanya, Mas, tentang bahasa ini. Untuk bahasa yang digunakan di suku Dayak Pontianak Kalimantan Barat itu bahasa apa aja, Mas? Untuk bahasa, kemungkinan lebih dari 10 bahasa yang ada di Kalimantan Barat untuk suku Dayak. Tapi yang sepengetahuan saya dan saya sendiri itu dari suku Dayak Kanayan. Nah, yang saya tahu itu dari suku Iban itu ada bahasa Bidayuh. Kalau Dayak Kanayan, yang saya anut itu contohnya bahasanya bahasa Ahe. Begitu. Contohnya nggak, Mas? Kalau contohnya kayak ngajakin teman-teman makan. J, diri makan, boh. Gitu. Artinya ayo kita makan. J, diri makan, boh. Diri makan, Bu. Nah, itu kalau untuk contoh bahasanya seperti itu. Siap, terima kasih, Mas. Lalu untuk yang kedua, Mas Raffi mungkin pengetahuan. Yang kedua ada pengetahuan. Mungkin saya mau tanya, Mas ya. Apa pengetahuan dari suku Dayak tersebut yang diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakatnya, Mas? Mungkin bisa dijawab, Mas. Oh iya. Kalau pengetahuan yang untuk yang dikasih dari turun temurun itu seperti kayak bertanam, bercocok tanam itu, terus berburu gitu. Kalau bercocok tanam tuh seperti yang ditanam tuh kayak padi, beras, sayur-sayuran, kebutuhan sehari-hari. Sama juga untuk berburu. Kalau berburu itu keseringan kita kayak tupai itu yang kita buru, babi hutan, rusa dan kijang. Tapi setelah ada peraturan di negara kita di Indonesia, karena babi hutan seperti babi hutan, rusa itu kan udah mulai punah. Nah, jadi kita udah stop untuk berburu seperti itu. Iya. Dilanjutkan dengan teman saya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa sistem religi yang dianut oleh masyarakat suku Dayak? Boleh dijelaskan, Mas Bius? Untuk
Apa tadi? Yang nomor 3, yang selanjutnya? Sistem religi yang religi ya. dianut oleh Sistem suku Dayak. religinya itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Kalau itu ya sama aja kayak kita berkomunikasi dengan para leluhur, para yang udah meninggal gitu untuk lebih apa? Seperti kayak kita melakukan ritual adat atau melakukan kegiatan adat gitu. Nomor siapa ya selanjutnya? Mungkin selanjutnya Lalu untuk unsur kebudayaan selanjutnya itu yang saya mau tanyakan itu organisasi sosial, Mas. Nah, itu apa saja sih, Mas, bentuk organisasi sosial yang ada di suku Dayak Kalimantan Barat? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya. kalau untuk organisasi sosial ya, organisasi sosial itu yang saya ambil satu aja ya yang mencakup keseluruhan ya. Itu ada pasukan merah Bangkule Rajang namanya. Nah, itu kayak dia sebagai di Bangkule Rajang itu mereka pasukan merah itu kayak lebih pemuda-pemudanya itu lebih belajar untuk kayak mendalami adat-adat istiadat dari berbagai daerah di Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan Barat saja. Nah, begitu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di suku Dayak itu apa sih kegiatan ekonomi yang dilakukan di sana? Kayak mungkin pekerjaan dan lain-lain. Kalau kita di sana, jujur orang tua saya kalau untuk apa Pekerjaan. pekerjaan itu mereka kebanyakan di sana menjual hasil yang ditanam tadi, hasil alam ya, seperti kayak sawit gitu, sawit pribadi atau getah karet itu dijual lagi untuk diolah lagi. Iya, kebun pribadi. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya saya mau tanya tentang teknologi untuk di suku Dayak sana, Mas. Sebelumnya, bagaimana teknologi itu dapat berdampak pada lingkungan masyarakat suku Dayak di sana? Apa berdampak positif dan negatif atau keduanya gitu? Kalau sejauh ini untuk dampak positif negatif itu pasti dapat dua-duanya. Pasti ada dua-duanya. Untuk positifnya yang pertama itu ya kayak lebih cepat untuk nge-share informasi-informasi seperti ada kegiatan adat di suatu daerah gitu. Dan juga untuk dampak positifnya ya pasti kayak Biar dapat informasi kalau ada bencana-bencana. nah agar bisa langsung kayak dari Kalimantan Barat yang bagian utara, selatan itu ada koordinasinya lagi sama untuk kebutuhan pendidikan terus termasuk juga untuk SDM di sana biar lebih berkembang. Itu yang positifnya. Kalau untuk yang negatifnya itu yang masih kita takutin. Contohnya satu, penyebaran hoax. Karena kalau udah penyebaran hoax, jujur kalau di Kalimantan Barat itu memang sedikit sensitif untuk mempercayai kayak suatu isu-isu. Nah, itu dampak negatif dari apa? Teknologi tadi. Itu sih. Lalu yang terakhir itu saya mau nanya, Mas, apa saja sih jenis kesenian yang ada di suku Dayak Kalimantan Barat itu? Mungkin kayak tarian, pakaian adat mungkin dan lain-lain. Kalau untuk yang pertama itu ya kayak tarian ya. Itu udah menciri khas suatu daerah di suatu daerah di Indonesia ya. Tariannya itu kalau yang saya tahu itu ada tarian Ayun Pala, yang kedua itu ada Ajat Temuai, sama mungkin yang lainnya itu saya kurang tahu karena yang di daerah dan di kampung saya itu seperti itu tariannya. Untuk alat musiknya, kerajinan alat musiknya ya kita membuat sape, gong gitu, gamelan juga. Ada fotonya ya. Ya nanti mungkin bisa ditampilin. Nah untuk kerajinannya itu ada yang pertama shawl yang dari Kalimantan itu, terus kain yang ditenun ya sama kayak shawl tapi dia lebih gede, terus baju tradisionalnya. Oh ini bukan, ini baju kantor. Ya, aduh. Makanan Terus ada nggak, Mas? tameng dan ya kayak untuk kalau senjatanya itu kalau untuk dalam kerajinannya seperti mandau. Mandau itu buat sendiri. Iya, mandau
sumpit itu pasti ada. Itu bukan tiap orang lagi, mungkin anak yang baru lahir itu udah disiapkan untuk anaknya itu. Banyak. Wah, kalau dibawa kemana-mana mungkin nggak bisa. Tapi kalau di daerahku pasti ada. Iya. Bener nggak Mas yang kayak mando itu bisa terbang gitu? Itu sebenarnya kalau memang ada ritual adat-adat tertentu itu pasti ada keluar. Magisnya kuat Mas ya. Kalau dibilang kuat, ya begitulah. Oke, mungkin bisa tetap kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan wawancara kali ini tentang suku Dayak, kita jadi tahu tentang adat istiadat suku Dayak, tentang kebiasaan orang sana dan keunik-unikan di suku Dayak yang cukup berbeda di setiap daerah gitu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja wawancara dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bahasa Kalimantannya apa ini? Oh iya, bahasa Kalimantan selamat malam apa Mas? Kalau untuk bahasanya mungkin hampir sama, logatnya aja yang agak beda. Adil Kak Talino, Bacurumin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.